Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jaquan Inisiela, prodi saya Informatika. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membahas tentang perangkat lunak atau software. Yang pertama, pengertian. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik, yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi perangkat lunak yang pertama, memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang kelima, penerjemah suara perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage. Namun, baru dikenalkan secara resmi kepada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Entscheidung. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh John Tukey yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangan, perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era, yaitu yang pertama, era pemula. Perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Dulunya perangkat lunak dan perangkat keras masih berbeda dalam satu kesatuan dan hanya digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Yang kedua, era stabil. Pada era ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademi saja, namun juga industri dan perusahaan. Selain itu, pada masa ini juga mulai diterapkannya sistem basis data yang mampu memisahkan data dengan program. Yang ketiga, era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu. Yang keempat, era modern. Selanjutnya, pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Di masa ini, perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara maupun gambar, serta distribusinya ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut, meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna, karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Contoh software berbayar adalah Adobe, Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Yang kedua, freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. 3. Free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. 4. Shareware. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas, dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, atau biasanya 15 atau 30 hari. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut.
5. Malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat ini untuk menyusup, bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah spyware, perangkat lunak pengintai, adware, perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, virus komputer. Yang keenam, malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak. Yang tadi sudah dijelaskan. Yang ketujuh, open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL, generasi public license. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Yang kedelapan, firmware, perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read-only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Ya, itu saja yang saya bahas saat ini. Terima kasih.